Semar. Ya, sebenarnya kata-katanya jelas dari kata-kata samar. Nama aslinya kan Ismoyo, karena memang dia maya. Bandingkan dengan Betara Guru. Betara Guru itu jadi kebalikannya Semar. Kalau Semar dia tidak jelas, tapi orang yang masuk ke situ dia akan dapat banyak mutiara terpendam yang luar biasa. Di balik Semar ada banyak hikmah. Kebalikannya Betara Guru. Kalau Betara Guru saudaranya itu kan gelarnya Manik Moyo. Manik Moyo, manik itu mutiara, cuma dia manik yang moyo. Dari luar kelihatan mutiara, tapi kalau diselami sebenarnya nggak ada apa-apanya. Dia hanya formalitas. Maka kalau sedang gegeran, Betara Guru akan kalah kalau Semar sudah marah. Jadi karena memang levelnya beda. Semar ini misterius, kalau Betara Guru itu jelas, tegas. ABC-nya kelihatan, mana halal, mana haram jelas. Tapi kalau Semar ini misterius. Misterius itu kan lebih menarik daripada yang jelas dan tegas. Oke, kamu juga gitu. Jangan jadi orang yang gampang ditebak. Rodok misterius sedikit-sedikit. Kalau orang gampang ditebak itu cepat selesai. Pacarmu juga cepat bosen. Jangan mau gampang ditebak. Kalau hati-hati lo, pacarmu selingkuh. Alah, tenang aja, nggak mungkin selingkuh, aku sudah ngerti. A sampai Z dia, itu tidak enak. Orang dikejar-kejar itu karena misterius. Begitu kamu selesai dan nggak misterius, nggak ada orang ngejar-ngejar kamu. Sudah jelas. Oke, Semar, maya, jadi Ismoyo. Orang selalu nebaknya salah kalau berhadapan dengan Semar. Dianggap A ternyata B, dianggap ketawa ternyata nangis, dianggap berdiri ternyata duduk, dianggap seneng ternyata susah, dianggap jadi maya. Oke, itu dari sisi sosok dia. Tapi dari sisi fungsinya dia sering disebut Bodronoyo. Bodronoyo, Ki Lurah Bodronoyo. Saya lupa, di Facebook kelihatannya banyak yang pakai nama Bodronoyo. Meskipun ngerti karepe apa ndak aku ya ora paham. Jadi Bodronoyo itu dari kata-kata bodro, bebodro. Bebodro itu membangun dari bawah, dari pondasi. Kalau noyo kebalikannya, utusan dari atas. Jadi Semar adalah sosok yang dari atas ke bawah sekaligus dari bawah ke atas. Dia membangun dunia, tapi hakikatnya dia bukan orang bawah tapi orang atas. Jadi dia ini utusan sekaligus orang biasa. Dia ini berusaha sendiri sekaligus dibantu dari atas. Makanya Semar Bodronoyo. Dan tidak mudah jadi semacam ini. Orang biasanya salah satu. Kalau kiai-kiai, para ulama, para wali itu biasanya noyo, nayoko. Dia dapat ilham, dapat wangsit dari atas terus jadi. Atau kayak kita yang awam itu biasanya bodro. Kita dari bawah, belajar sendiri, nyari hikmah sendiri, sinau sendiri. Tapi kalau Semar dua-duanya. Dalam banyak cerita bahkan Semar nantang kahyangan. Itu kan nantang yang atas. Namanya akan disebut Semar Gugat. Jadi Semar Gugat itu Semar tidak terima kalau ada skenario dari para pimpinan dalam tanda petik termasuk Betara Guru yang di kahyangan yang tidak adil. Kalau dia sudah merasa semacam itu, biasanya terus dia melakukan gugat. Kalau Semar sudah gugat, nggak ada yang berani melawan. Dan itu biasanya personifikasi terus sama orang-orang sering ditafsirkan kalau ada rakyat marah dan demo, itu versi Semar yang gugat, orang kecil yang marah. Tapi sebenarnya Semar nggak sekedar orang kecil, dia orang kecil sekaligus orang besar. Dia dari bawah sekaligus dari atas. Itu filosofi namanya Semar. Dan sampai di level ini sebenarnya ini sudah kecanggihan ramuannya para wali untuk menyatukan di satu sosok sekaligus seorang filosof sekaligus seorang wali. Itu agak berat. Bodronoyo. Kalau dalam tradisi Persia kan ada beberapa filosof yang sekaligus wali. Filosof ketika berhadapan dengan manusia di hadapan Allah dia seorang wali.
Ya mungkin kenal model-model Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi dan kawan-kawan. Itu bisa digelari Bodronoyo, dari bawah ke atas sekaligus dari atas ke bawah. Dan itu seperti apa hakikatnya pasti misterius, susah ditebak, makanya digelari Semar. Di luar dua nama ini dia punya puluhan nama sesuai cerita masing-masing. Setiap cerita kadang-kadang ada namanya sendiri. Tapi yang utama ini Semar dan Bodronoyo. Oke, itu dari segi nama. Sekarang dari segi fisik. Harus pakai kacamata sekarang. Jadi coba cek gambar itu. Kalau narasinya Semar itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Meskipun selama ini kesanmu selalu laki-laki ya, karena dunia ini agak patriarkal, seolah-olah Semar itu cowok. Sebenarnya dia tidak laki-laki, tidak perempuan. Terus tangan kanannya ke atas, tangan kirinya ke belakang. Jadi kalau jalan, mungkin ada yang sering nonton wayang wong apa dulu Ria Jenaka, selalu tangan ini ke atas, terus satu tangan ke bawah. Kamu bisa bandingkan dengan tarian Whirling Derwishnya Rumi. Itu kan juga satu tangan ngadep ke atas, satu tangan turun ke bawah. Itu simbolisme bahwa kita tunggu anugerah dari atas, tapi kalau sudah dapat, pada saatnya harus kamu bagi ke bawah. Jangan egois. Ilmumu, pengetahuanmu, kemampuanmu, bakatmu, kapasitasmu, itu semua kan pemberian dari atas. Cuma jangan berhenti kamu nadong ke atas, pada saatnya kamu harus ngasih ke bawah. Dan itu simbolisme Semar versi Porowali. Terus yang ketiga, dia anak-anak sekaligus tua. Wajahnya sangat tua, tapi dia punya kuncung sehingga kesannya kayak anak-anak. Kalau kalian kan wajahnya tua, tapi aslinya kan ya. Nah kalau Semar itu anak-anak sekaligus orang tua. Jadi manusia yang utuh, insan kamil itu ya harus lengkap. Dia punya sisi anak-anak yang jernih, tapi juga punya sisi orang tua yang matang. Anak-anak itu kan jernih, pikirannya belum ada apa-apanya, belum terkontaminasi macam-macam. Sementara orang tua itu menang di mata. Jadi wajahnya sangat tua tapi punya kunjung, berarti dia matang sekaligus jernih. Dan itu berat. Tapi gambarnya ya jadinya lucu kayak gitu. Orang tua tapi punya kunjung. Oke. Terus biasanya Semar ini kalau di wayang, apalagi di wayang orang, gambarannya dia matanya rembes. Apa ya rembes itu? Bahasa Indonesianya apa matanya rembes itu? Jadi berkaca-kaca ya, berbesmili itu kan. Ini kalau rembes itu terus-terusan. Jadi berkaca-kaca terus. Apa ya? Bahasa Indonesia nggak lengkap. Matanya ya rembes. Orang Jawa yang ngerti. Jadi selalu berair. Jadi terus berair itu. Ya. Cuma mulutnya selalu ketawa. Jadi matanya rembes, selalu berair, tapi selalu senyum, selalu ketawa. Itu gabungan antara keprihatinan dan antara duka dan suka. Itu hidup. Jadi analoginya para wali untuk menggambar manusia yang utuh itu ya bisa senang, bisa sedih. Terus ya, dalam dialog dia sering ketawa karena lucu. Cuma di akhir ketawa nadanya mesti nangis. Itu Semar. Jadi paradok. Terus yang terakhir, dia ini sebenarnya berdiri sama duduk tidak jelas. Disebut duduk iya, disebut berdiri juga ya. Itu berdiri apa duduk ya tidak jelas. Jadi kalau di Purwocarito tadi, kenapa kok
bawahnya besar sekali. Di seratnya Ronggowarsito ada cerita bahwa 3 saudara ini, Togog, Bathara Guru sama Semar, satu ketika rebutan siapa yang berhak ganti Sang Hyang Tunggal. Akhirnya lomba siapa yang paling cepat makan gunung. Jadi lomba mangan gunung. Yang pertama nyoba makan itu Togog. Togog itu nekat, gunung diambil ditelan. Cuma karena nggak muat terus bibirnya robek panjang itu, makanya bibirnya terus robek. Semar yang ngerti, itu nggak bisa, kalau ditelan berarti bibirnya robek. Akhirnya yang enak dimakan dikit-dikit aja, yang penting habis. Dimakan dikit-dikit, cuma resikonya terus perutnya jadi besar luar biasa. Sebelum Bathara Guru ikut perlombaan, ketahuan sama bapaknya, terus dimarahi dan diusirlah ke bumi. Itu versi Islam Jawa tentang Semar. Cuma ini sebenarnya ingin menggambarkan dia ini antara berdiri dan duduk itu tidak jelas. Makanya namanya Semar. Dia samar, dia maya. Setiap bagian dari dirinya itu sebenarnya simbol-simbol luar biasa. Dia punya banyak makna. Itu simbolisme fisiknya. Terus Semar sering digambarkan warnanya hitam. Itu tidak untuk nyindir bahwa orang Jawa kulitnya hitam, tapi para wali punya filosofi sendiri. Karena unsur 4 itu kan api, angin, yang paling mantap itu kan bumi. Bumi itu warnanya hitam. Hitam itu simbol dari bumi dan dianggap unsur yang paling tinggi. Kenapa dianggap unsur yang paling tinggi? Filosofinya 3. Yang pertama, bumi itu, tanah itu sifatnya teguh, diam, diinjak-injak, ya kan, dijarah-jarah, kamu apain aja tanah itu tetap teguh. Bahkan dia melindungi apapun yang semula ngerusak dia. Besok kamu mati kembali ke bumi juga, bumi tidak menjepit kamu, tidak marah-marahin kamu, ya monggo. Kamu yang tadi nginjak-injak dia, sekarang kamu dilindungi oleh bumi. Jadi bumi sifatnya diam, teguh. Manusia yang profilnya bumi itu biasanya orang yang teguh pendirian, tidak gampang terombang-ambing, diinjak, di susah-susah, di atas dia ada apapun dia nggak terpengaruh. Itu manusia versi bumi. Bahkan yang kedua, semua unsur yang lain, api, air, dan angin, itu dia bisa eksis dalam wilayah bumi. Tapi bumi tidak pernah sombong, tidak pernah gaya. Semar itu lebih sakti dari dewa manapun, tapi dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia orang hebat, orang sakti. Tiap hari hanya cengenges-cengenges, ngasih nasihat sama yang dia ngomong dan seterusnya. Itu gayanya bumi. Dia punya segalanya. Api bisa menyombongkan diri dengan kedahsyatannya, air dengan kekuatannya, apalagi angin. Tapi semua bisa eksis kalau ada bumi. Dan buminya sendiri nggak pernah pamer. Dia nggak pernah sombong. Yang terakhir, bumi diapain aja dia selalu mempersembahkan yang baik-baik. Kamu jahat, kamu kurang ajar, kamu angkara murka, bumi selalu ngasih kamu yang baik. Ngasih tumbuhan, ngasih makanan, ngasih kehidupan, itu bumi. Maka Semar dikasih warna hitam, simbol dari keteguhan, simbol dari kemanfaatan, simbol dari ketidaksombongan. Apa air, api, dan angin tidak penting, tapi semua berada di bawah levelnya bumi dan tanah. Oke, itu filosofi warna hitam.
Makanya Semar digambar pakai warna hitam. Jadi kalian yang kulitnya hitam tidak usah minder. Filosofinya tinggi kalau ditanya kamu. Jadi kalau kulitmu kok hitam, loh jangan salah, hitam itu unsur yang paling tinggi karena dia melambangkan bumi. Nah, lumayan tuh kamu dapat dalil untuk pede pas kulitmu hitam. Oke, jadi itu filosofinya warnanya dia. Jadi dari warnanya kita bisa ngambil hikmah. Jadilah bumi yang tidak gampang terpengaruh, dijajah orang seperti apapun, diangkara murkai orang kayak apapun, kamu gak terpengaruh, bahkan selalu ngasih yang baik-baik. Setinggi apapun kemampuanmu, sedahsyat apapun kekuatanmu, kamu gak pernah menonjolkan diri. Jadi kamu dahsyat tapi tidak sombong. Kamu teguh, tidak mudah terpengaruh, dan kamu selalu memberi yang baik dan yang terbaik untuk yang lain. Itu versinya bumi. Dan bisa kamu ambil pelajaran dari sosoknya Semar. Oke, terus kelanjutannya. Semar itu kuncungnya 8. Kuncung itu ada yang di rambutnya itu. Bukan yang di belakang loh, ya di depan. Kuncung itu di depan. Nah, kuncung nih, sekarang jarang orang cukur model kuncung ya. Kalau zaman saya kecil, cukurnya mesti kuncung. Jadi sini tuwipis, terus sini tinggal kayak Ronaldo zaman Piala Dunia, ya kayak jambul. Cuma itu kalau Semar itu 8, biasanya siji itu. Kalau Semar 8, jadi bisa dibayangkan. Cuma 8 ini simbol dari kekuatannya dia. Sebenarnya ini ajaran sangat sufistik dari Semar itu. Gara-gara kuncungnya itulah dia punya kekuatan, tidak pernah lapar, tidak pernah ngantuk, tidak jatuh cinta. Bisa ngabot. Ya, tidak sedih, tidak capek, tidak sakit, tidak kepanasan, tidak kedinginan. Ini sebenarnya mau bilang bahwa Semar tidak terpengaruh oleh apapun di luar dirinya. Kayak minggu lalu kita belajar Krishna itu kan, yang paling menonjol adalah jangan mudah terpengaruh oleh segala yang di luar dirimu. Lapar, ngantuk, jatuh cinta, sedih, capek, merasa sakit, panas, dingin, itu kan segala yang di luar dirimu. Dan 8 kesaktian ini sifatnya tidak agresif, tidak ofensif. Jadi kalau kamu punya sekali pukul bisa mati, itu kan kekuatan ofensif, menyakiti orang. Tapi kalau kamu punya 8 ini, selesai. Tidak ada yang bisa ngalahin kamu, termasuk para dewa. Wong kamu tidak bisa merasa sakit, tidak bisa capek, tidak bisa merasa panas, nggak sumpek, tidak jatuh cinta. Itu selesai sudah. Orang saktinya kayak apa tidak akan bisa menaklukkanmu. Kamu bisa dibanting-banting, wong kamu tidak merasa sakit kok. Kamu digoda, dirayu, wong kamu tidak bisa jatuh cinta kok. Ya kan? Kamu disusah-susah, wong kamu tidak bisa capek, tidak bisa panas. Jadi selesai. Dengan 8 daya ini kamu nggak butuh kesaktian apa-apa lagi. Nah, itu kuncungnya Semar. Makanya kalau Semar sudah marah, dia tinggal teriak-teriak masuk di kayangan, nggak ada yang berani tarung sama dia. Ngapain tarung? Nanti yang tarung capek sendiri. Wong dia tidak bisa sakit, tidak bisa capek, tidak bisa panas, tidak bisa dingin. Jadi itu 8 daya kuncung. Kalian juga gitu. Kalau bisa tidak kalah oleh 8 hal ini, kalian akan sakti. Apa dia? Tidak lapar, apa mana tidak lapar? Iya. Tidak ngantuk, siapa lagi? Kamu duduk sebentar ya sudah liar-liar. Tidak jatuh cinta, sang soyo. Baru diputus saja kalau ada yang anu ya ayo. Bahkan sudah punya pun ya kalau ada yang lebih anu ya ayo kan. Jadi tidak mungkin. Tidak sedih, kamu tidak mungkin kan, tidak bisa sedih. Tapi kalau bisa jadi nggak sedih, bagus. Tidak merasa capek,
ini susah wis. Ndak menderita sakit, ndak kepanasan, ndak kedinginan. Kalau kamu bisa mengatasi ini, kamu sakti. Koyo Semar, ndak ada yang bisa mengalahkan kamu. Yo ambil simboliknya. Itu sebenarnya simbol dari perlambang-perlambang nafsu dan daya yang ada dalam dirimu. Kalau kamu bisa menguasai, kamu sakti. Tidak lapar, ya manusia mesti lapar. Tapi lapar jangan sampai menaklukkanmu. Jangan sampai bikin kamu lupa prinsip. Jangan sampai bikin kamu menghalalkan segala cara. Itu berarti kamu sudah menaklukkan lapar. Ngantuk juga begitu, jatuh cinta juga begitu. Jangan sampai jatuh cinta bikin kamu takluk. Jangan sampai rasa suka pada yang lain bikin kamu mengorbankan banyak prinsip hidup yang bagus yang lain. Boleh jatuh cinta tapi kuasai dan taklukkan jatuh cinta di bawah kontrolmu. Taklukkan itu semua, maka kamu jadi sakti. Bukan berarti nggak bisa lapar, nggak mungkin. Bisa lapar, tapi kamu tidak akan kalah hanya oleh lapar. Itu simbol 8 daya yang ada di kunjungnya Semar. Kelihatannya simple kalau diomongkan, cuma nek dipraktekke ndak gampang, tapi harus latihan. Ya kan? Jalan banyak, kamu sejak manusia langit kan dikasih banyak sekali alternatif untuk jadi manusia yang utama. Ya pilihlah salah satu yang kamu merasa cocok. Oke, jadi hari-hari ini kita levelnya belum orang yang melakukan suluk ya, tapi kita baru orang yang milih jalan. Nanti kamu pilih yang mana ya monggo. Jangan GR kamu merasa, wah saya sekarang sedang suluk. Suluk apa, kamu jalannya aja belum paham. Suluk itu kan orang yang menempuh perjalanan. Untuk bisa menempuh perjalanan yang kamu harus paham jalannya. Begitu salah jalan, kamu akan dianggap sesat. Nanti diserbu FPI dan kawan-kawan. Oke, jadi itu 8 daya kunjung. Nah, sekarang posisinya Semar. Yang pertama, Semar, dari semua orang tadi kan jelas paling tidak dia punya 2 posisi. Dia dewa yang kamanungsan. Jadi dewa yang memanusia. Jangan salah, orang Jawa lebih suka dewa yang memanusia daripada manusia yang mendewakan diri. Itu sebabnya orang Jawa lebih suka Siwa daripada Wisnu. Kemarin cerita Krishna itu kan Wisnu. Krishna itu kan manusia yang mendewa. Aslinya manusia, anaknya manusia biasa yang mendewa jadi dewa. Beda sama Siwa. Kalau Siwa ya dewa, turun ke bumi dia sebagai dewa. Kalau di wayang Siwa itu kan jadi Betara Guru itu. Jadi orang Jawa lebih suka dewa yang memanusia dibandingkan manusia yang mendewa. Kalau ditarik ke dunia yang sekuler, berarti orang Jawa lebih suka pemimpin yang merakyat daripada rakyat yang gaya jadi pemimpin. Jadi makanya Semar lebih disukai. Dan agama besar sebelum Islam kan Siwa Buddha, bukan Wisnu Buddha. Jadi dari Hindu cuma diambil Siwanya. Karena orang Jawa lebih suka dewa yang kamanungsan, bukan manusia yang mendewakan diri. Oke. Jadi lebih bagus kamu merasa jadi manusia biasa dengan kualitas dewa, ya kan, daripada kamu merasa jadi dewa dengan kualitas manusia. Nanti kamu pikir sendiri ya kalimat itu. Itu mikirnya harus panjang menafsirkan itu. Jadi
Dewa Kamanungsan. Hari ini banyak orang yang lebih suka ngaku dewa dengan kualitas manusia biasa. Ngaku dewa itu ngaku jadi orang soleh, ngaku jadi orang pinter, ngaku jadi ustadz, ngaku jadi kan banyak yang ngaku. Jadi jangan panik dengan orang yang ngaku-ngaku jadi dewa, karena itu cuma ngaku. Dewa yang sejati hakikatnya pasti samar, maya. Tidak sembarangan orang bisa menangkap. Makanya kalau dalam kajian Sufi ada debat panjang, apakah seorang wali itu ngerti kalau dirinya wali. Karena begitu dia ngerti kalau dirinya wali, kewaliannya dipertanyakan. Itu susah, itu bulat itu kalau di tasawuf diskusinya tidak selesai-selesai. Di hikam itu masih debatable, tafsirnya bisa macam-macam. Jadi apakah seorang wali itu ngerti? Kalau ada yang bilang kalau dia wali yang sejati dan sampai di puncak kewaliannya, justru dia dijaga oleh Allah dari ngerti kalau dirinya wali. Karena begitu dia ngerti kalau dirinya wali, pasti di situ ada rasa akunya, rasa dirinya sendiri masih ada, dirinya sendiri sebagai wali itu. Dan itu semacam kesombongan. Dan kalau orang masih ada bibit itu, sebenarnya dia belum wali. Maka siapapun yang merasa wali pasti belum wali. Wow, itu susah itu ilmu nih. Kamu padahal sudah bercita-cita jadi wali sejak kemarin, tapi kok ya teori ini berubah. Termasuk kalau kamu merasa jangan-jangan aku ini wali, Pak, suatu wae, itu jenisnya. Jadi justru yang wali yang sejati nggak mikir ke situ. Jadi dia merasa orang yang paling kotor, orang yang paling jauh dari Allah, orang yang paling banyak dosa. Justru itu. Jadi semakin kamu mengklaim dirimu benar, paling dekat dengan Allah, paling bagus, paling soleh, itu alamat bahwa kamu belum di apapun yang kamu klaim. Oke, yang kedua, Semar sebagai ponokawan ya. Kalau orang sering salah menyebutnya punokawan, sebenarnya yang pas ponokawan. Pono itu artinya jernih, visinya jelas. Jadi Semar dan anak-anaknya jadi ponokawan, maksudnya dia jadi teman yang jernih, punya visi jelas bagi juragannya, bagi yang dia temani. Maka para Pendowo itu punya ponokawan, dia punya teman yang mikirnya jernih. Di pono itu artinya kejernihan visi, kejernihan pemikiran. Jadi Semar posisinya itu teman paling bagus bagi orang yang dia temani, ponokawan. Jadilah kalian semua ponokawan. Selama ini kamu selalu menerjemahkan punokawan itu kan pembantu. Sebenarnya enggak. Punokawan itu teman yang bisa ngasih nasihat jernih, bukan nasihat tendensius. Tidak sekedar basa-basi untuk menyenangkan, yang berani bilang jelek kalau jelek, bagus kalau bagus, yang bisa ngasih solusi kalau ada persoalan, yang bisa mendudukkan permasalahan sesuai porsinya. Itu namanya ponokawan. Dan itu yang dilakukan oleh Semar pada Pendowo, pada yang dia ngomong. Jadi kalau tuannya sudah mulai tidak beres, dia tidak segan-segan ngeritik. Itu ponokawan, teman yang jernih, yang bisa diajak diskusi. Kalian semua harus jadi ponokawan bagi teman kalian, saling memponokawani, saling menjernihkan. Jadi bukan puno. Sebenarnya biasanya di banyak buku pakai istilah puno. Oke, jadi posisinya Semar itu, dia seorang dewa Kamanungsan, tapi sekaligus dia sebagai ponokawan. Oke, terus jingle. Tulisannya jingle, macamnya jingle. Jingle itu dalam manapun, setiap kali menampilkan Semar, kalimat pertama yang diucapkan pasti itu.
Bergegek, ugek-ugek, mel-mel, sak ndulit. Kadang-kadang dibaca sak ndulito, langgeng. Kadang-kadang nggak pakai langgeng tapi ole-ole. Tapi itu intonasinya lucu nek. Karena saya bukan dalang ya ora iso lucu. Mungkin yang kamu bisa dalang bisa mengintonasikan itu dengan bagus. Jadi bergegek, ugek-ugek, mel-mel, sak ndulit, langgeng. Bergegek itu kamu diam nggak ngapa-ngapain. Ugek-ugek itu bergerak-gerak. Mel-mel itu mengais-ngais nyari makan. Sak ndulit ya sak ndulit, langgeng itu abadi. Itu filosofi hidup. Untuk aktif, jangan pasif. Bergegek, daripada kamu bergegek, ugek-ugeklah, gerak-geraklah, berupayalah, berusahalah. Mel-mel, yaitu makna harafiahnya nyari makan. Tapi cari apapun yang memang kamu ingin cari. Mimpimu apa, tujuanmu apa, kais-kais lah. Sak ndulit, meskipun hasilnya cuma sangat sedikit, cuma sak ndulit. Sak ndulit itu kalau kamu pakai sabun colek terus mau cuci, itu kan sak ndulit namanya. Cuma akan langgeng. Kenapa langgeng? Kamu nikmati karyamu, rasanya beda daripada kamu dikasih orang atau tidak menghasilkan apa-apa. Kamu nulis sendiri dan jelek, itu lebih langgeng daripada jiplak tulisannya orang lain. Nulis jelek itu sandulit kan, isone mau sidik pak jelek lagi, tapi itu langgeng, lebih abadi, lebih masuk dalam jiwamu. Jadi jangan bergegek. Nah, barang siapa yang sekarang bergegek, ugek-ugek lah. Nah, itu nasihatnya semua. Mel-mel sak ndulit langgeng. Jadi yang sedang merasa diam, ndak punya karya, ndak aktif, pasif, hidupnya monoton, rutinitas yang ndak membuahkan apa-apa, ugek-ugeklah, gerak-geraklah, hasilkan sesuatu. Entah itu pikiran, entah itu perbuatan, entah itu produk apa, tapi hasilkan sesuatu. Sekecil apapun, sejelek apapun, dia akan langgeng, dia akan abadi. Nah, jadi tidak sekedar lucu. Kalau di dalang itu mocone lucu dan biasanya yang lihat ketawa, tapi di balik itu ada filosofi yang luar biasa. Jangan diam, jangan bergegek saja. Kalau kamu bergegek saja, tesismu nggak selesai-selesai, skripsimu nggak beres-beres, ya kan? Ugek-ugek lah, gerak-gerak lah, apa ngono, moco-moco apa, nulis-nulis apa, nggak pengetahuan apa. Dapat sak ndulit nggak apa-apa, lama-lama jadi sak gunung. Gitu loh. Jangan pasif. Nah, selama ini kita bergegek terus, nggak pernah ugek-ugek, maka dimarahi oleh Semar. Bergegek tapi ugek-ugek. Jadi jinglenya itu, saya sebut jingle karena ini sering sekali diucapkan oleh Semar. Mau ngomong apapun, dia diawali dengan ini. Kadang-kadang di sela-sela ngobrol dia ngomong itu. Bergegek, ugek-ugek, mel-mel, sak ndulit, langgeng. Ya, dengan intonasi dan nada khas Semar. Oke, kalau di Ponokawan, Semar itu kan punya 4 anak yang bukan lahir dari istri. Jadi ada Gareng, Petruk, 3 anak, Gareng, Petruk, Bagong. Sebenarnya itu simbol-simbol. Kalau Bagong itu simbol revolusi, karena dia selalu bantah. Kalau Gareng itu simbol kritisisme, dia selalu mempertanyakan. Kalau Petruk itu simbol ketidakterikatan oleh aturan, pokoknya oleh dunia di level apapun. Itu Petruk, yaitu ciptaannya para wali. Revolusi jadi Bagong itu dari bahasa Arab sebenarnya bago. Bago itu kan semacam bangkang. Jadi oleh para wali ya semangat revolusi. Tadi ada Semar gugat, itu karakter Bagongnya yang muncul. Meskipun kalau di
Jawa hari ini di Indonesia Bagong itu kan yang kamu bayangkan simbol orang yang gendut. Wah, gendut besarnya sak Bagong. Nah, ya memang Bagong ini kalau diwayang ceritanya dia lahir dari bayangannya Semar. Jadi Semar itu punya bayangan, terus bayangannya karena Semar gendut, ya jadinya dia gendut. Kalau Petruk itu anak angkat, anaknya Raja Jin, namanya Petruk. Makanya dia gelarnya Petruk, lurah kantong bolong. Jadi kantong bolong itu ya setelah bilang tadi, dia nggak terikat oleh apapun yang duniawi. Barang apapun masuk ya karena kantongnya bolong ya hilang lagi, merosot lagi. Jadi nggak ada apapun yang bisa mempengaruhi dia. Jadi sekali-sekali kalau ada apa-apa kalian pakailah aji-aji kantong bolong. Aji-aji kantong bolong itu suka-suka orang mau nabrakin kita apa, mau ngasih kita apa, tapi kita cuek aja biar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu aji-aji kantong bolong. Mungkin di momen-momen yang ketika kalian itu tidak penting, itu tidak harus, itu penting. Hari ini kan banyak hoak, kamu ribut opo-opo, ada isu, ada gosip yang tidak jelas. Itu kadang-kadang pakailah jurusnya Petruk kantong bolong. Jadi kalau besok kalau ada orang ngomong hoak, ya kamu bikin aja komentar kantong bolong. Biar aja masuk tapi nanti akan keluar lagi. Jadi nggak harus dipikir serius. Nah, itu Punokawannya Pandhawa. Gareng, Petruk, Semar, Bagong. Terus kita masuk ke ajaran sekarang. Yang tadi di awal kan gambaran fisiknya, filosofi yang kita ambil dari fisik. Jadi fisiknya saja punya makna filosofis yang luar biasa. Itu makanya kita tidak bilang sebenarnya sosok Semar itu ideal orang Jawa tentang ketuhanan dan kebertuhanan.